Ternyata Ahlul Bait dalam surat Al-Ahzab 28-33 yang dimaksud Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Ahzab 28-33 ini jadi jelas bahwa Ahlul Bait itu pertama adalah orang rumah Nabi. Ada satu hadis mengatakan bahwa Nabi SAW menyebutkan yang namanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ini Ahlul Baitku. Masih relate dengan Al-Ahzab bahwa Ahlul Bait itu adalah keluarga rumah, bukan keturunan. Dalilnya mana? Dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan secara urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita membawakan video lagi di sini tentang Rhoma Irama dengan Kiai Haji Idrus Romli. Di sini Rhoma Irama mencoba menafsirkan Al-Qur'an, ya. Seorang artis dangdut mencoba menafsirkan Al-Quran. Dia salah. Namanya artis, ya, bukan kiai, bukan ulama, bukan bidangnya ikut-ikutan menafsirkan Al-Quran. Mari kita simak videonya. Ternyata Ahlul Bait dalam surat Al-Ahzab 28-33 yang dimaksud Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Ahzab 28-33 ini jadi jelas bahwa Ahlul Bait itu pertama adalah orang rumah Nabi. Ada satu hadis mengatakan bahwa Nabi SAW menyebutkan yang namanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ini Ahlul Baitku. Masih relate dengan Al-Ahzab bahwa Ahlul Bait itu adalah keluarga rumah, bukan keturunan. Wah, rupanya Raja Dangdut sudah beralih profesi menjadi mufassir sekarang, ya. Hati-hati Bang Haji, jangan sembarangan. Mufassir itu banyak Bang Asri, bukan hanya satu. Jangan sembarangan. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka ambillah tempatnya neraka. Itu ancaman dari Rasulullah SAW, Bang Haji. Kemudian ini pemirsa, untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Raja Dangdut ini, Kiai Haji Idrus Romli menyampaikan penjelasan sebagai berikut. Lalu ketika dibenturkan dengan ayat Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah hanyalah menghendaki untuk menghilangkan dosa dari kalian, wahai ahlul bait, keluarga Nabi, dan menyucikan kalian sesuci-sucinya. Kan begitu. Ketika ditanya siapa yang dimaksud ahlul bait dalam ayat ini, kata orang-orang Syiah itu keturunan Nabi. Istri Nabi gimana? Bukan. Loh, kok bisa bukan? Ini kata mereka. Kalau menurut kita istri Nabi ahlul bait, keturunan Nabi ahlul bait. Soal masalah sabab nuzul, asbabun nuzul ayat ini, memang ayat berikutnya yang dibicarakan tentang istri-istri Nabi. Oh, berarti ini maksudnya istri Nabi. Sabab nuzulnya. Sebagian ada yang mengatakan, banyak riwayat mengatakan sebab turunnya ayat ini bukan istri Nabi. Siapa? Rasulullah yang memasukkan. Karenanya kalau ngomong nggak jelas belajar di mana, mondok di mana, entah dokter tafsir atau apa, lalu bilang yang dimaksud ahlal baiti wa yutahhirukum tathira cuma istri-istri Nabi, anak cucu Nabi gak masuk katanya. Loh, dari mana ini? Ya gak bisa diterima begitu, karena yang memasukkan ini Rasulullah. Kalau Rasulullah yang memasukkan, mau apa? Rasulullah yang memasukkan. Jadi sudah masuk mereka di dalam wa yutahhirukum tathira. Karenanya setelah ayat ini turun, malam-malam Rasulullah selalu membangunkan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah.
suruh sholat malam. Lalu beliau setelah membangunkan sambil beliau membaca ayat ini, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ini artinya apa? Mereka memang masuk dalam ahlul bait. Yang menjelaskan masuk memang Rasulullah. Kalau begitu selesai. Kemudian ayat tathir ini, kata ulama kita, Allah menyucikan ahlul bait dari dosa sesuci-sucinya. Ini tidak hanya istri Nabi, tidak hanya anak cucu Nabi, tapi ahlul bait yang lain, Bani Hashim, Bani Muttalib itu masuk juga. Pertama tahun 2007. Tahun 2007 ada orang Syiah datang ke rumah, alumni pondok Syiah. Lalu tanya pada saya, Ustadz punya kitab tafsir? Tafsir apa? Ad-Durrul Mansur. Ada. Saya tahu dia itu Syiah karena sebelumnya pernah debat dengan saya. Saya tanya, mau surat apa? Surat Ahzab ya? Iya katanya. Saya buka langsung ayat ini, iya katanya. Ya silahkan baca gitu. Setelah baca, lalu ngajak diskusi dengan saya. Ustaz, apa? Ini tentang ahlul bait di tafsir ini. Ada 2 riwayat berbeda. 4 riwayat pertama menyebutkan yang dimaksud ahlul bait di sini istri-istri Nabi. Terus 5 riwayat berikutnya yang dimaksud ahlul bait di sini Ali, Siti Fatimah, Hasan, Husain dan anak cucunya. Nah terus ini kira-kira yang benar yang mana menurut antum katanya. Saya bilang ya kalau menurut kami ahlus sunnah benar semua ini. Memang benar semua. Loh kok bisa Ustaz? Ya memang bisa. Mau dibilang nggak bisa? Dan memang bisa. Loh, ini kan berbeda. Kok bisa 2 pandangan berbeda tapi benar semua? Ya contohnya ini. Berbeda tapi benar semua, ini contohnya. Saya bilang begitu. Loh, kok bisa katanya? Ya kalau memang bisa, kenapa ditanya kok bisa? Ahlul bait itu kan keluarga, istri keluarga, anak cucu keluarga. Mau bilang apa? Sebelum punya anak, belum punya cucu, punya istri dulu. Hanya diam dia. Ustaz, yang ilmiah lah katanya waktu itu. Coba yang ilmiah, jangan. Loh, masih kurang ilmiah gimana? Wong ini cuma urusan keluarga. Yalah, kalau ilmiah di kitab-kitab ilmu tafsir, di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan. Misalnya dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran atau di muqaddimahnya tafsir Al-Qasimi diterangkan. Ini kan yang berbeda kan ulama salaf kan, para sahabat dan tabi'in. Kata para ulama, perbedaan ulama salaf dalam menafsirkan Al-Quran itu ada 2 macam. Ada ikhtilaf tanawwu, perbedaan tapi sebenarnya variasi antara yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Ada ikhtilaf tidad, perbedaan saling menafikan, perbedaan yang saling menafikan. Nah, kata para ulama di ilmu tafsir, penafsiran ulama salaf yang berbeda-beda sebagian besar itu perbedaan tanawwu. Artinya perbedaan yang sifatnya variatif antara yang satu dengan yang lain, saling melengkapi, saling menyempurnakan, bukan saling menafikan. Rata-rata seperti itu. Contoh, misalnya di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Sebagian ulama salaf menafsirkan jalan lurus Al-Quran, sebagian menafsirkan jalan lurus adalah Islam. Yang benar yang mana? Ya benar semua. Karena memang Islam itu Al-Quran, Al-Quran ya Islam. Masa mau dibilang beda? Sama dengan ini. Keluarga Nabi itu istrinya, keluarga Nabi juga anak cucunya. Ya betul memang. Memang keluarga semua. Akhirnya diam dia. Syiah ini. Dan pada waktu di Manado, saya pakai akal-akalan. Ya kalau nggak menerima istrinya Nabi sebagai keluarga Nabi, ya repot. Dan itu nggak perlu pakai dalil. Pakai apa? Pakai kakak. Karena ada kartu keluarga itu. Biasanya yang pertama suami, istri, baru anak-anak. Kakak aja sudah mengakui istri itu juga keluarga dan dapat kartu keluarga, lalu KTP, kurang apa? Masa mau dibuat? Gak bener ini, istri bukan keluarga loh. Kok anaknya lahir dari istrinya? Kok dianggap bukan keluarga? Ngawur namanya. Di Syiah ini saudara memang beda. Ada perbedaan. Artinya apa? Ahlul bait, anak cucu Nabi masuk ahlul bait, istri-istri Nabi masuk ahlul bait, Bani Hashim, Bani Muttalib masuk ahlul bait. Sama-sama masuk di sini. Karenanya kata para ulama, kalau kita membaca kitab-kitab yang menerangkan ayat tathir ini, Allah menyucikan ahlul bait dan menghapus dosa-dosa mereka, itu mencakup kesemuanya. Karena semuanya ahlul bait. Ini ahlul bait, dan ini ayat Al-Quran ini sekaligus memang keutamaan ahlul bait, termasuk keutamaan keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah. Artinya apa ya?
Bukan berarti keturunan Nabi itu gak diazab kalau berbuat dosa, enggak. Ya, ada janji dari Allah akan dibersihkan. Cuman ya, kata Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah, keturunan Nabi itu kalau berbuat baik pahalanya 2 kali lipat. Habib yang soleh-soleh pahalanya 2 kali lipat, makanya cepat menjadi wali. Tapi kalau ada iye atau uwan atau Habib nakal, dosanya 2 kali lipat, azabnya 2 kali lipat. Mengapa? Ibaratnya orang naik, kalau tinggi jatuhnya kan lebih sakit. Yang kalau yang biasa-biasa macam kita, naiknya kan nggak tinggi-tinggi banget kan. Jadi walaupun jatuh ya biasa-biasa gitu. Makanya kalau ada keturunan Habib atau Sayyid nakal, diingatkan, Beb, antum ini jangan nakal lah. Kita ini wajib cinta sama antum. Kalau antum nakal gimana ini? Dan antum ini 2 kali lipat lah kalau diazab oleh Allah. Diingatkan. Mengapa? Dasarnya karena cinta. Nah, karena Ahlul Bait itu mendapat keutamaan seperti itu, dan mereka memang ada kedekatan dengan Rasulullah SAW, kita ini wajib mencintai mereka memang. Dalam hadis ya, riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis hasan, Rasulullah SAW bersabda, ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena nikmat-nikmat yang dicurahkan kepada kalian. Artinya apa? Kalau kita ini ingin mencintai Allah, manusia itu biasanya kan senang pada orang yang selalu memberi. Ya, orang itu kan senang pada orang yang selalu memberi biasanya. Makanya calon-calon itu kadang jauh hari sudah ngasih kaos, ngasih apa, kan biar disenangi. Kalau kita ini senang karena sifatnya pragmatis, karena disenangi, mestinya Allah yang paling layak disenangi. Karena semua kenikmatan dari Allah. Maksudnya begitu. Itu yang pertama. Yang kemudian kata Rasulullah, wa ahibbuni li hubbillah. Cintai aku karena cinta pada Allah. Kalau kalian cinta pada Allah, aku cintai juga. Karena Rasulullah yang membawa pesan-pesan dari Allah pada kita. Jadi menyimak dari apa yang telah disampaikan oleh Ki Haji Idrus Rumli ini, bahwasannya Ahlul Bait itu yaitu keluarga Rasulullah. Masuk keluarga Rasulullah itu istri, anak, putra-putranya dan keturunannya. Itu namanya Ahlul Bait, keluarga. Ahlul Bait itu keluarga, maka cucu itu juga keluarga. Sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, jadi begini, bagi kita yang bukan ahlinya bidang ilmu tafsir, bidang ilmu nasab, ya jangan ikut-ikutan lah. Kita belajar saja, ngaji aja yang benar, jangan ikut-ikutan. Sudah ada ahlinya sendiri-sendiri. Kalau bukan ahlinya ya jangan. Ahlinya nyanyinya silahkan nyanyi, ahlinya ngelawak yang ngelawak, sudah. Tidak usah ikut-ikutan membahas tafsir, tidak usah ikut-ikutan membahas nasabnya orang lain. Pikirkanlah nasibnya diri sendiri. Sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, demikianlah konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.